Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di pagi ini dalam bahasan yaitu tentang bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia tentang meringkas atau menyimpulkan teks berita. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan ini ada manfaatnya dan bisa mudah untuk dipahaminya. Oke, berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku kelas 8, kita saat ini adalah belajar tentang meringkas atau menyimpulkan teks berita. Oke, next. Meringkas teks berita, ringkasan sendiri itu adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Berarti ringkasan itu asal mulanya adalah sebuah karangan yang sangat panjang atau bisa dikatakan panjang, yang di situ itu nanti akan diringkas, diambil poin-poinnya menjadi sebuah bentuk karangan yang lebih singkat dan efektif. Ya, dimana kata efektif berarti di situ tidak berbelit-belit, to the point, pada intinya. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Berarti kalau meringkas berita berarti mengambil pokok-pokok dari teks berita tersebut. Masih ingat ya pokok-pokok beritanya? Oke, next. Langkah-langkah dalam meringkas berita yang pertama adalah mendengarkan atau mencoba berita, membaca berita dengan seksama, mendengarkan atau membaca. Kalau mendengarkan berarti kita mendapatkan berita tersebut dari media elektronik ya. Kalau mendengarkan bisa televisi, bisa radio, tapi kalau membaca berarti sebuah teks ya, yang bisa di situ memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalau kita membaca sebuah teks berita, maka berita tersebut kita bisa membacanya berulang-ulang kali ya kan. Tapi kalau mendengarkan maka kita harus mendengarkannya atau menyimaknya dengan seksama ya, penuh konsentrasi. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok atau unsur berita. Ingat, pokok-pokok berita ada 6 yang terkumpul dalam 5W plus 1H atau kemarin adalah adik Simba ya. Oke, 5W plus 1H terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Oke, lanjut. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Berarti disampaikan lagi setelah kamu mendapatkan pokok-pokok berita tersebut, kamu garis bawahi atau bagaimana, pokoknya kamu tandai pokok-pokok berita tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah karangan yang berbentuk singkat. Next. Meringkas sama dengan membuat kesimpulan. Nah, ternyata meringkas itu sama dengan membuat kesimpulan. Ya, yang lebih lengkap lagi itu dijelaskan bahwa kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Berarti meringkas sama dengan membuat sebuah kesimpulan. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita sama dengan meringkas. Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca berita dengan penuh konsentrasi, mencatat pokok-pokok berita tadi ya 5W plus 1H, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat ya, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Berarti apa? Menjadikan satu ya kan, dirangkai menjadi satu dari 5W plus 1H menjadi sebuah paragraf yang di situ saling berhubungan ya. Ingat untuk menyambungkannya menggunakan konjungsi kemarin ya. Oke, terus yang selanjutnya menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Nah, ini berarti masuk kepada tugas akhirnya ya. Biasanya bisa disampaikan secara lisan atau berbentuk tulisan. Oke. Next. Menanggapi berita. Lah, setelah kita membaca sebuah berita dan setelah kita menyimpulkan sebuah berita, maka kita bisa menanggapi berita tersebut. Nah, tanggapan sendiri itu apa? Tanggapan adalah di sini, ya, oke, silakan dipahami. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat atau gagasan berupa kritik, komentar atau yang lainnya. Lah, tanggapan dapat berupa pernyataan, oh saya setuju, oh saya tidak setuju, oh saya kurang setuju, atau sanggahan, penolakan atau sanggahan ya. Suka atau tidak suka, berisi saran, solusi atau tambahan pendapat. Tanggapan dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis. Kenapa di dalam kita menanggapi sebuah teks berita itu harus bersifat objektif? Karena harus sesuai dengan apa yang ada pada teks berita tersebut. Kenapa harus logis? Karena harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bisa diterima oleh akal. Oke, selanjutnya next, ciri-ciri tanggapan secara umum. Dalam sebuah tanggapan itu memiliki ciri-ciri ya. Biasanya itu yang pertama, tanggapan merupakan pernyataan dari si
pembaca berita tersebut atau si penulisnya, berbentuk lisan atau tulisan. Oke, bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain. Itu adalah ciri-cirinya secara umumnya. Next, oke, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan. Yang pertama yaitu tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain, dan tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Terus selanjutnya tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan ya. Di sini sikap terbuka dan sopan maksudnya apa? Sikap terbukanya di sini itu tidak ada yang ditutupi dalam berpendapatnya, dalam mengungkapkan sebuah tanggapannya. Terus sopan berarti sopan di sini tidak hanya dari perlakuan tingkah laku seseorang, tapi dengan kata-kata atau bahasa yang sopan juga, sehingga tidak menyinggung dari berita tersebut. Oke, next. Di sini ada sebuah contoh teks berita ya. Teks berita di sini berisi tentang dengan judul Surabaya Kompas.com. Oke, saya ambil beritanya dari Kompas.com dengan judul Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Oke, di sini bentuknya berbentuk piramida terbalik untuk model penulisannya. Oke, dimulai di sini ya. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 bulan 7 2020 hingga Senin tanggal 27 bulan 7 2020 mendatang. Ia menyampaikan hasil tes tersebut yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak tanggal 14 sampai 16 Juli 2020, terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Di sini kenapa saya garis bawahi? Karena di sini yang saya garis bawah adalah merupakan pokok-pokok dari beritanya. Oke, lanjut. Dari dasar itu, maksudnya kata itu merujuk pada berita tadi ya. Sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari, mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020, kata Irfan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya Senin 21/7/2020. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan ya. Next. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan menyosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Oke, saya kembali lagi. Di sini berarti judulnya, oke, masuk pada 5W+1H. Apa atau berita apa yang disampaikan di situ adalah Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID. Siapa di situ? Siapa dalam berita tersebut? Yaitu Wakil Sekretaris Gugus Tugas, yaitu siapa namanya tadi? Irfan. Ini ya, Irfan Widianto ya. Oke, kapan? Yaitu pada tanggal mulainya tanggal 21 sampai tanggal 27 ya. Di mana? Di Kota Surabaya. Oke, next, lanjut. Terus di sini mengapa ya, Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Itu mengapa? Bagaimana? Lah, ini Satpol PP dan Irfan tadi itu melakukan penyemprotan agar disterilkan, agar semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Nah, ini di situ adalah 5W+1H-nya. Selanjutnya di sini bagaimana cara kita membuat sebuah tanggapan? Ini sudah ada contohnya. Ini dia. Oke, ini contohnya. Saya setuju pada gugus tugas yang telah merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020 karena demi keselamatan bersama. Lah, berarti kata karena ini adalah berisi tentang alasan. Alasan mengapa kita itu setuju dengan gagasan orang tersebut. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Oke, dari penjelasan saya mulai dari pengertian 5W+1H dan cara untuk menanggapinya.
Next, di sini berhubungan dengan 5W+1H tadi, berarti isinya apa saja? Apa isi pokok berita tersebut? Siapa yang terkait dalam terlibat peristiwa tersebut? Di mana peristiwa dalam tersebut terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya, bagaimana kejadian peristiwa tersebut bisa terjadi? Oke, sampai di sini penjelasan dari saya tentang meringkas atau menyimpulkan sebuah teks berita. Untuk selanjutnya masuk pada tugas individu, yaitu buatlah sebuah kesimpulan. Ini tugasnya, buatlah sebuah kesimpulan dan tanggapan atas teks berita di atas, teks berita tadi yang sudah saya sampaikan tadi, dan kirim ke kolom tugas di link media pembelajaran ini. Ingat ya, tadi alasan saya masih begitu singkat, saya pinginnya alasannya lebih lengkap. Ingat ya, buatlah sebuah kesimpulan dan tanggapan atas teks berita di atas dan kirim ke kolom tugas di link media pembelajaran ini. Oke, sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau bisa dibaca kembali untuk buku referensinya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.